Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya di channel Alimsa. Di video kali ini saya ingin membahas dua aplikasi yang bernama Doit dan Danaki ya. Karena banyak pertanyaan yang datang ke saya untuk membahas kedua aplikasi ini ya. Nah, jadi buat teman-teman yang punya pengalaman di kedua aplikasi ini, silakan ya kalian sharing di kolom komentar agar yang lain tahu dan bisa mengurangi rasa kepanikan dan kegalauan mereka dari jeratan pinjaman online dan teror pinjaman online. Di sini kita sharing bersama-sama, di sini kita berbagi informasi bersama-sama. Karena semakin banyak informasi yang kita dapat, itu bisa mengurangi rasa kepanikan kita dari jeratan pinjol. Di sini saya akan membahas aplikasi yang bernama Doit dan Danaki. Karena banyak yang bertanya apakah aplikasi tersebut itu ilegal ataupun legal. Nah, untuk aplikasi Doit, saya informasikan statusnya saat ini terdaftar ya. Legalitasnya sepenuhnya belum berizin, tetapi hanya sebatas terdaftar, dalam artian masih dalam proses antrian ya, izin usahanya. Saya sendiri sempat dulu mengajukan di aplikasi Doit itu kurang lebih sekitar setahun yang lalu ya. Dan saya memutuskan untuk galbay alias gagal bayar di aplikasi tersebut. Dan saya informasikan untuk aplikasi Doit itu tidak memiliki DC lapangan ya. Walaupun pada saat penagihan sering sekali akan mendatangkan pihak ketiga, baik itu ke rumah ataupun ke kantor. Tetapi nyatanya sampai saat ini mereka nggak pernah mendatangkan pihak debt kolektornya ke rumah. Jadi saya informasikan untuk aplikasi Doit itu tidak ada DC lapangannya ya. Ketika kalian memutuskan untuk galbay atau gagal bayar di aplikasi tersebut, paling resikonya track record riwayat kredit kalian itu akan masuk ke Pusdapil, Pusat Data Fintech Lending. Jadi kalian nanti akan mendapatkan kesulitan untuk melakukan pinjaman di aplikasi-aplikasi yang legalitasnya sudah terdaftar di OJK. Kalau berbicara tentang teror, pengalaman saya pribadi di aplikasi Doit ini hanya menghubungi ke nomor kontak darurat ya. Ke nomor kontak di luar darurat sih kayaknya enggak dah, karena saya sendiri tidak ada laporan dari kontak terhadap teror aplikasi Doit. Karena pihak aplikasi itu kan dalam meneror nasabah kan berbeda-beda ya. Kalau saya sendiri untuk aplikasi Doit ini tidak meneror ke nomor di luar kontak darurat. Untuk aplikasi Doit saya informasikan tidak memiliki DC lapangannya atau tidak ada DC lapangannya ya. Karena saya sendiri pun sudah hampir setahun lebih gagal bayar di aplikasi tersebut. Sampai sekarang tidak pernah mendatangkan pihak DC lapangannya ke rumah. Dan untuk aplikasi Danaki, dulu saya juga pernah mengajukan di aplikasi ini ya. Dulu itu nama aplikasinya Tanggul. Lalu berubah nama menjadi aplikasi Uang Dana kalau nggak salah dah. Pokoknya aplikasi ini sering sekali ya berganti-ganti nama. Dan sekarang itu namanya Danaki. Nah, sedangkan Danaki itu banyak juga ya, ada KSP Danaki, ada Danaki. Pokoknya dulu saya sempat mengajukan di aplikasi Danaki, entah itu Danaki yang dari Tanggul atau bukan, intinya saya dulu pernah mengajukan aplikasi di Danaki. Dan saya juga galbay ya di aplikasi tersebut, tidak didatangkan pihak DC lapangannya ke rumah. Sudah hampir setahun berlalu, tidak pernah mendatangkan pihak ketiga atau DC lapangannya ke rumah, baik ke kantor ataupun ke rumah kita ya. Aplikasi Danaki ini statusnya ilegal ya, baik yang Danaki ataupun yang KSP Danaki. Statusnya adalah ilegal, tidak terdaftar dan tidak berizin. Beberapa hari yang lalu sempat dipublikasikan oleh OJK bahwa aplikasi tersebut ilegal. Jadi kalau untuk aplikasi ilegal, saya menyarankan ke teman-teman lebih baik jangan dibayar deh. Karena kita tahu ya, aplikasi-aplikasi yang
dulunya legalitasnya sudah terdaftar dan berizin, mereka juga dulunya bekerja secara ilegal. Ketika mereka memiliki dana yang cukup dan memiliki keuntungan yang banyak dari memeras nasabahnya, mereka nanti akan mendaftarkan izin usahanya ke OJK agar izin usahanya menjadi resmi dan terdaftar. Cukup menyodorkan uang ke OJK dan izin usahanya menjadi terdaftar. Makanya saya menyarankan ke teman-teman, kalau untuk aplikasi ilegal lebih baik kalian gak usah dibayar deh, karena semakin keuntungan yang mereka dapat itu nantinya legalitasnya nanti akan terdaftar di OJK. Lebih baik gak usah dibayar, buat rugi mereka aja. Paling resikonya ketika kita memutuskan untuk gagal bayar di aplikasi ilegal, ya paling resikonya kita harus siap mental juga ya, karena beberapa kontak pasti akan dihubungi. Makanya saya selalu menyarankan ke teman-teman untuk kondisikan nomor kontak itu dengan cara menginformasikan dengan SMS ya, secara broadcast, atau kalian bisa tulis di status WA atau sosial media. Informasikan saja kalau kita saat ini terjerat di pinjol dan disalahgunakan datanya. Teror itu sifatnya sementara kok, biasanya paling lama itu sekitar 2 bulan ya. Sudah mulai jarang mereka akan meneror. Tetapi kalau kalian tidak mengganti nomor kalian, suatu saat pasti bakal ditelepon kembali. Entah itu 4 bulan atau 5 bulan kemudian pasti akan ditelepon kembali. Makanya saya menyarankan ketika kalian sudah tidak menyanggupi untuk membayar, lebih baik kalian ganti nomor terlebih dahulu aja sementara, agar aktivitas kalian itu tidak terganggu. Kalau aktivitas kalian terganggu, pekerjaan kalian terganggu, itu akan menambah beban masalah kalian nantinya. Sudah tertimpa masalah dengan pinjol, tertimpa masalah dengan pekerjaan sehari-hari kalian. Dan saya juga menyarankan teman-teman, sudahlah hapus aplikasinya di handphone, baik itu yang ilegal ataupun yang legal. Kalau kalian memang memutuskan untuk berhenti dari pinjol, kalian hapus saja. Tetapi masih banyak juga kekhawatiran orang-orang ya, apakah beresiko ketika menghapus aplikasi? Tidak ada resikonya. Saya menyarankan teman-teman untuk menghapus aplikasi tersebut agar apa? Agar mereka tidak sepenuhnya bisa mengakses handphone kalian. Dan kalian juga nggak pusing melihat jumlah hutang kalian di aplikasi tersebut. Lebih baik dihapus. Kalau kalian terjebak di banyak aplikasi, misalkan di 10 aplikasi lebih, dan ada beberapa aplikasi yang legalitasnya terdaftar dan berizin, lebih baik kalian selesaikan hutang-hutang kalian itu di rumah. Kalian nego pokok dengan DC-nya di rumah. Pada saat kalian memutuskan untuk stop pembayaran, pada saat itu pula kan tidak akan langsung didatangkan oleh pihak DC. DC itu biasanya datang sekitar 2 bulan, 3 bulan, atau bahkan kadang lebih juga ada yang datang nih. Jadi masih ada kesempatan buat kalian untuk fokus ke aktivitas sehari-hari sambil ngumpulin duit. Jadi selesaikan hutang kalian di rumah yang kalau ada DC-nya mendatangkan. Jadi kalian selesaikan hutang-hutang kalian yang mendatangkan DC aja ke rumah kalian. Yang tidak mendatangkan lebih baik kalian abaikan aja. Di saat krisis seperti ini, yang mesti kalian prioritaskan adalah diri kalian, kepentingan keluarga kalian, kebutuhan anak-anak kalian. Kita tahu saat ini negara kita itu sedang dirundung wabah COVID-19 ya. Dan kita nggak tahu sampai kapan wabah ini berlalu. Jadi kita mesti survive ya. Untuk beberapa bulan ke depan lebih baik kita prioritaskan kebutuhan diri kita, keluarga, kebutuhan anak-anak. Sudah kalian stop pembayarannya, usahakan jangan pernah melakukan perpanjangan, karena itu bukan solusi buat kalian untuk bisa lepas dari jeratan hutang piutang. Kalau kalian masih gengsi dan masih malu dan masih takut kalau kontak dihubungi, lebih baik kalian dibayar. Tetapi saya menyarankan kalau kalian masih
memiliki sifat seperti itu, masih memiliki sifat gengsi, sampai kapanpun kalian gak akan pernah bisa lepas dari yang namanya jeratan hutang pinjaman online. Sudahlah, kalian stop pembayarannya, jangan perpanjang. Kalaupun ada beberapa nomor kontak yang dihubungi, sudah cuek aja. Emang sudah resiko ketika kalian melakukan stop pembayaran atau gagal bayar. Emang udah resiko. Daripada kalian terus-terusan gali lubang, tutup lubang, perpanjang hutang, emang kalian mau terus-terusan menjadi ATM berjalan pinjol? Mau sampai kapan? Kalau kalian gak memutuskan dari sekarang untuk stop pembayarannya, stop perpanjangannya. Kita ini berada di kondisi yang saat ini krisis ya. Lebih baik kalian prioritaskan kebutuhan diri kalian, keluarga kalian, istri kalian, suami kalian, anak-anak kalian. Itu yang mesti kalian prioritaskan. Sudah saatnya kalian stop pembayaran. Jangan lakukan perpanjangan. Kalian selesaikan hutang kalian itu di rumah. Kalau ada pihak DC yang mendatangkan. Kalau untuk aplikasi ilegal kayak Danaki itu pasti nggak akan datang. Legalitasnya aja ilegal. Sudah pasti mereka nggak akan mendatangkan pihak DC-nya. Jadi di saat krisis seperti ini, stop pembayarannya, stop perpanjangan, prioritaskan diri kalian, keluarga kalian, dan kebutuhan anak-anak kalian ya. Kita nggak tahu wabah ini sampai kapan. Jadi kita mesti survive dari sekarang untuk memenuhi kebutuhan keluarga-keluarga kita. Jadi stop pembayarannya, jangan lakukan perpanjangan. Nah, sekali lagi saya informasikan untuk aplikasi Duit itu tidak memiliki DC lapangan, dan untuk aplikasi Danaki itu pun juga tidak memiliki DC lapangan ya, dan statusnya ilegal. Oke, untuk video kali ini mungkin saya akhiri sampai di sini ya. Jadi buat teman-teman yang punya pengalaman, silakan share di kolom komentar. Untuk video kali ini saya akhiri sampai di sini. Semoga informasi ini bisa membantu dan bisa mengurangi rasa kepanikan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.